Ya kata-katanya ya. Iya. Ini nih ya. Yang satu nada mana? Satu nada.
Prosesi akan memasuki ruangan, seluruh jemaat dimohon untuk berdiri.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam dan panggilan beribadah. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu di gereja ini pada malam yang kudus ini untuk beribadah merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Pada kesempatan ini, kami seluruh pelayan tahbisan gereja kita HKBP Kebayoran Lama mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh jemaat Tuhan. Marsi jalangan bersalam-salaman kita amanginang kiri dan kanan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, firman yang telah menjadi manusia. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita bersaat teduh. Dengan penuh sukacita, marilah kita datang ke hadapan-Nya, menyembah Kristus Raja Damai yang telah lahir. Marilah kita merayakan kelahiran-Nya dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sudah
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, agar kami terhibur di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Raja Damai. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atas. Amin. Kita bernyanyi. Semoga
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan merenungkan pergumulan gereja, masyarakat, dan bangsa kita pada masa kini. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Sebab kami sadar seluruh ciptaan-Mu turut menderita akibat dosa dan kesalahan kami umat manusia. Ya Tuhan Allah, kami prihatin dan turut menderita atas kejadian yang terjadi di dunia ini dan juga bangsa dan negara kami. Kami prihatin dan berduka atas meninggalnya umat manusia yang disebabkan oleh berbagai penyakit baru yang muncul akhir-akhir ini. Kami prihatin dan berduka atas terjadinya bencana alam di negeri kami, khususnya saudara kami yang berada di Cianjur akibat gempa bumi. Banyak orang yang terdampak akibat gempa tersebut. Mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka sudah hancur. Kami juga bersedih akan banyaknya kemiskinan dan pengangguran. Begitu juga dengan kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan konversi lahan karena pengalihan fungsi hutan, sehingga menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup dan juga umat manusia. Demikian juga berbagai tindakan kekerasan yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Semua itu terjadi akibat keserakahan dan kejahatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, kami prihatin atas persoalan yang berkepanjangan di tengah-tengah bangsa kami, di mana masih terdapat hukum rimba ekonomi yang menyebabkan orang kuat semakin kuat dan semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin. Korupsi masih merajalela, harga kebutuhan pokok meningkat, ancaman resesi ekonomi global, bencana kelaparan dan krisis pangan, keriuhan di ruang publik, ketidakpastian hukum bagi orang kecil. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa Sang Pencipta, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, selamatkanlah kami. Ya Roh Kudus, hiburkan, pimpin, dan baharuilah kami. Baharuilah gereja dan bangsa, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di lautan, di gunung,
saudara-saudara, terimalah Yesus yang lahir dan hadir dalam kehidupan kita, yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, yang telah memateraikan Roh Kudus kepada kita. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam Natal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21 sampai ayat 25. Kita baca secara responsoria. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Nyanyi
kelahiran Tuhan Yesus. Janji Tuhan telah pasti bahwa Kristus Yesus akan lahir di kandang domba Bethlehem Efrata. Dialah Raja Damai. Marilah kita mendengarkan berita kelahiran yang dituliskan oleh Injil Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, marilah kita persiapkan hati kita untuk penyalaan lilin Natal ini.
kita kembali duduk dan mematikan api lilin kita masing-masing. Untuk berdoa mengaku kepercayaan kita, kita kembali berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita kembali bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah malam Natal pada hari ini, pada sore ini, tertulis dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita,
Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini lebih cenderung menghargai yang besar. Itu sebabnya ada istilah di kampung kami dikatakan bigger is better. Lebih besar, lebih baik. Itu yang dikatakan dunia. Itu yang diperlihatkan oleh dunia. Bahkan juga dalam kehidupan manusia, manusia lebih mengidolakan orang-orang yang populer. Manusia lebih menghargai orang yang hebat. Manusia kadang-kadang lebih berpihak kepada orang yang berada. Tapi orang yang miskin, orang yang susah, orang yang menderita, ditindas dan dipandang sebelah mata. Itu makanya di dalam istilah orang Batak dikatakan situjang nagadap, sitogu najongjong. Tak ngerti ya? Terjemahan bebasnya ya. Sudah jatuh, maaf, disepakkan lagi, ditendang. Itu sama dengan sudah jatuh ketimpa tangga pula. Nah, orang yang berdiri, orang yang mampu, orang yang bisa bertahan, orang yang bisa berjalan, tapi justru itu yang ditolong. Itu yang dituntun. Itu yang dia bantu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini berbanding terbalik dari apa yang dipikirkan oleh dunia ini, daripada apa yang dilakukan oleh dunia ini, dan dari apa yang dikatakan oleh dunia ini. Kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, Nabi Mika menubuatkan Mesias yang dinantikan itu, Mesias yang dinantikan itu tidak datang dari kota besar. Mesias yang dinantikan itu tidak datang dari kota yang terkenal. Tapi Mesias yang dinantikan itu lahir dari desa yang kecil dan terpencil di seluruh kaum Yehuda.
Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saking kecilnya tempat kelahiran Mesias itu tidak ada dalam peta sejarah dalam perjalanan Israel. Mungkin pernah kita alami ya, Amanginang, kampung kita di Bonapasogit, kampung halaman, kan sering bercanda-bercanda katakan, masuk nggak peta kampungmu itu? Saking tersudutnya, terpinggirkannya, bahkan saking kecilnya, tidak pernah dikenal orang, bahkan dikatakan tadi tidak pernah masuk sejarah perjalanan bangsa Israel sebelumnya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kampung halaman kita, Bonapasogit kita yang terpencil nun jauh di sana. Saya tidak tahu masih ada enggak lagi kampung kita di sana itu yang tidak bisa masuk kendaraan. Atau yang tidak bisa sinyal handphone, wifi tertangkap di sana. Kami pernah pergi perjalanan sending tahun yang lalu. Itu arah Parsuburan, maaf Amanginangnya. Parsuburan masuk ke dalam, hampir mendekati Lumban Rau namanya. Saya lihat bukit-bukit, gunung-gunung, lapisan-lapisan gunung yang kami lalui, kok ada manusia ya? Kok ada orang ya di sana, jauh sekali. Sedangkan zaman sudah zaman maju sekarang dengan transportasi yang sudah bisa dilalui. Kalau dahulunya bagaimana ya? Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kami masih di STT, HKBP, waktu masih di kampus, di sekolah. Jadi kalau kami mahasiswa banyak tingkahnya, banyak gayanya. Jadi di sana itu nggak ada bisa banyak gaya. Maaf Amanginang. Maaf ya, perempuan saja, kami perempuan mahasiswa dulu ya, tapi saya tidak tahu sekarang ya Kielia. Dulu itu kami mengenal lipstik itu setelah di lapangannya. Tak pernah berlipstik loh, bedanya hanya Johnson, Baby Johnson. Coba bayangin. Setelah praktek ke lapangan fikar, barulah belajar pakai lipstik. Barulah belajar pakai fondasi. Kalau dulu kami tidak kenal itu. Foundation, iya. Fondasi lah orang Batak ya. Itulah saking gak pernah pakai itu ya. Asamekel hita. Apalagi setelah di Kebayoran Lama ya. Wah, ditawarkan dengan berbagai pilihan. Tapi waktu di kampus kalau banyak gayanya, apa dibilang dosennya? Gudang magayam, sotong-sotong non di tempat toko haduan di si hubak-kubak, manang di parlilitan nina. Saya nggak tahu kok itu ya ukurannya ya. Maaf Amanginang kalau ada orang subak-ubak ya. Kalau ada orang parlilitan, maaf Amanginang ya. Kalau ada parlilitan saya sudah pernah. Ya, tahun 2014. Ya sudah mulai maju 2014 ya. Tapi si hubak-hubak saya tidak pernah. Kenapa dosen itu menggambarkan itu? Mungkin karena ya itu tadi tidak terjangkau dengan transformasi dan informasi. Terpencil. Jauh di sudut kota. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mika dalam firman Tuhan hari ini
dia berasal dari kota kecil, dikatakan Betlehem Efrata. Betlehem Efrata. Betlehem itu kota kecil. Efrata itu kota kecamatannya. Betlehem itu mungkin desanya lah ya. Dia datang dari sana. Yang tidak dipandang orang. Yang tidak dikenal orang. Tapi justru Mesias yang dinantikan itu datang dari sebuah desa yang tidak pernah muncul di tengah-tengah sejarah perjalanan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini menjungkir balikan pandangan yang berorientasi pada popularitas dan kehebatan. Rancangan Allah sangat berbeda dengan rencana manusia. Jalan Allah sangat berbeda dengan jalan manusia. Pikiran Allah sangat jauh dari pikiran manusia. Kalau digambarkan dalam kitab Yesaya 55, bagaikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu yang kita lihat. Itu yang dipikirkan oleh raja-raja Israel. Bahkan juga Herodes ketika mendengar kelahiran, berita tentang kelahiran, yaitu Mesias Juru Selamat, yang dipertanyakan oleh orang-orang Majus. Yang datang dari timur, dari Persia, Babilonia, menanyakan, melihat bintang di langit, bintang yang baru, bintang yang tidak pernah mereka lihat, bintang yang lain daripada yang lain. Dan bintang itu menandakan bahwa ada seorang raja lahir. Dan mereka datang ke Yerusalem. Mereka menanyakan itu kepada Herodes dan Herodes terkejut. Karena dia berpikir bahwasanya keselamatan yang mereka nantikan itu adalah berasal dari pusat kekuasaan Herodes. Ternyata tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika sebelum bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan. Bahwa Mesias akan menyelamatkan mereka nantinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dapat kita maknai dari perayaan hari kelahiran Yesus Kristus pada malam hari ini, pada sore hari ini, sebagai hari malam kelahiran Yesus Kristus Mesias, Raja Damai tersebut? Firman Tuhan memberikan makna kepada kita. Kelahiran Yesus Kristus yang lahir di Betlehem Efrata memberikan makna kepada kita bahwa Betlehem, tempat lahirnya Raja Damai itu, menyatakan kepada kita untuk hidup di dalam kerendahan hati dan melihat yang kecil itu berharga. Yang terkecil dalam pandangan manusia dijadikan Allah menjadi besar dalam mempengaruhi peradaban dunia ini. Mempengaruhi peradaban dunia.
kelahiran Yesus di kota Bethlehem yang kecil tadi mengubah peradaban dunia. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun Masehi dimulai dari tahun apa? Setelah kelahiran Yesus. Sebelum tahun Masehi dikatakan before Christ. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Membawa perubahan peradaban dunia dengan perhitungan tanggal di dalam tahun Masehi yang kita ikuti sampai sekarang ini. Tuhan mengangkat yang kecil menjadi besar, yang tidak pernah diperkirakan, yang tidak pernah diperhitungkan, tapi Tuhan mengangkat, memperkenalkan, dan menjadi yang terbesar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Tubuh do Jesusi di bagasan Hamid Metota. Saya terjemahkan tadi Hamid Meton, bahasa Indonesia tak ada. Tidak cocok kan? Yesus lahir dalam kekecilan kita, tidak ada kan? Seorang Jesusi di bagasan Hamid Metota. Yesus lahir dalam segala keterbatasan kita. Yesus lahir dalam segala penderitaan, kesusahan kita. Yesus lahir dalam segala kekurangan kita. Yesus lahir dengan segala kemiskinan kita. Bahkan Yesus lahir di dalam keberdosaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menganggap saudara kita memandang dengan sebelah mata. Hidup dalam kerendahan hati. Karena hidup kita bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Bahkan kita berharap sampai dengan 80 tahun, bahkan lebih. Hidup ini berputar Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya orang Batak itu menggambarkan songon roda nih pada hati seperti ya roda. Dia berputar kadang di atas, kadang di bawah. Dulunya dia adalah orang yang dihormati, orang yang terhormat, nasangap, marhite ulaonna, marhite karirna, marhite jabatanna. Ya, dengan jabatan, kekayaan, prestasinya, karirnya, kekayaannya dengan apa yang dia punya. Tapi ternyata anak-anaknya menyusahkan hatinya dan pikirannya. Tidak seperti yang dia bayangkan. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan anak-anaknya membuat dia yang dulunya terhormat. Kehormatan itu hilang dengan sendirinya. Tapi Tuhan mengangkat orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan oleh dunia ini. Kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud. Siapa ayah Daud? Isai. Berapa anak Daud? Anak Isai? 8. Ketika Samuel datang untuk memilih sesuai dengan petunjuk Allah untuk mengurapi dia menjadi raja, hanya 7
yang ditunjukkan oleh Isai. Kemudian dipertanyakan oleh Samuel, masih adakah anakmu? Masih satu lagi. Di mana dia? Mengembalakan domba-dombaku. Oh, panggil dia ke sini. Karena setelah ditunjukkan oleh Isa yang akan menggantikan Saul menjadi raja, tidak satu pun 7 anaknya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia cari. Dan dia bawa itu. Daud seorang penggembala domba ayahnya. Parmahan. Kalau orang sini yang lahir di sini, yang lahir di Jakarta tak tahu lagi ya, Parmahan itu kayak mana ya Manginangnya? Najulu Parmahan mahat dunina kan, maaf Amanginang. Leado kan, ay Parmahan, maaf Amanginang, Parmahan horboni halat doi. Merbagia haru tehemolo dihitaan, sakai 2 kai nina kan. Ya dia memelihara, maaf kerbau atau apalah. Orang Israel juga seperti itu. Itu dianggap sebagai pekerjaan yang sangat rendah. Tapi dia panggil. Wajahnya elok, parasnya yang kemerah-merahan karena masih muda. Inilah dia yang dipilih oleh Tuhan. Ingat, dia seorang penggembala domba ayahnya. Jangan anggap remeh ya. Sini anak-anak kami, remaja, ya pemuda-pemudi, jangan anggap remeh. Kita orang tua mungkin ada anak kita, ya, tidak seperti abangnya yang smart, ya, di nomor 2 kan, perhatiannya, cinta kasihnya, pujiannya. Oh jangan-jangan dia yang lebih hebat dari anakmu yang pintar itu. Jangan-jangan dia yang membawa namamu dari anakmu yang kamu sanjung-sanjung itu. Jangan-jangan dia yang berhasil dari kamu yang hebat, yang kamu anggap hebat. Yang selalu berprestasi itu. Jika kamu tidak di dalam kerendahan hati. Jika kamu tidak hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya otoritas melihat, meneliti hati dan pikiran manusia yang berkenan di hadapannya. Allah melihat dan meneliti kerendahan hati manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika engkau pada saat ini belum sukses, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Masih ada masa depan, pengharapan di dalam Tuhan. Belum menang tendermu saat ini, ya masih ada kesempatan yang lain. Hidup orang yang percaya adalah hidup yang berpengharapan. Jika engkau pada saat ini sedang dalam mengalami sakit penyakit, jangan berkecil hati. Apalah inang pendeta yang bisa kulakukan dengan kondisiku seperti ini? Ke gereja aja aku gak bisa. Bahkan diriku pun harus ditolong oleh anak-anakku. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berharga di hadapan Tuhan, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah sejak dahulu kala kita sudah ditiadakan oleh Tuhan dari dunia ini. Jika engkau belum memiliki pasangan hidup, rokap
belum dapat, jangan berkecil hati ya. Kan gitu kan? Apalagi nih Natal, mau Natal kan acara keluarga besar. Ya, yuk kita kumpul dengan keluarga besar. Kemudian si Boruadi, si Doli-Doli tidak mau, kenapa? Malas mam, kenapa? Terjual ditanya, kau kapan manguli? Jangan lewat tahun ini ya, males. Jangan undur dari persekutuan. Jangan menarik diri. Jangan menutup dirimu. Jika kehidupan kita sekarang juga pas-pasan dalam ukuran ya pemerintah Kota Jakarta mendapat KJP ya. Ya. Jangan rendah hati. Jangan rendah diri, ya jangan rendah diri. Karena kita lihat di sini tadi bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Yesus juga memilih murid-muridnya dari para nelayan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat dalam firman hari ini, dunia sekarang ini banyak orang mengejar keutamaan diri. Mencari popularitas supaya terpandang dengan menyepelekan, meremehkan, menganggap rendah orang lain. Tapi lihatlah firman Tuhan. Betlehem tidak memilih untuk dipandang. Dia apa adanya. Tidak prestisius. Kota yang tenang dan kecil. Dan oleh pilihan Tuhan, dia menjadi kota ternama dan terkenal di seluruh dunia. Dan menjadi catatan sejarah sepanjang dunia ini ada. Dengan kelahiran Yesus di kota Efrata Betlehem, seperti yang dikatakan tadi pada ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mesias itu memerintah selama-lamanya, kekal, Alfa dan Omega. Itulah Yesus Kristus yang telah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Itulah yang kita rayakan, itulah yang kita pestakan, itulah yang menjadi sukacita kita pada saat ini. Yesus peduli kepada engkau dengan segala keberadaanmu. Engkau berharga di hadapan Yesus. Kita semua berharga di hadapan Yesus. Dan yang kedua, berita Natal adalah pewartaan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu yang kita lihat dalam Lukas 2 ayat 14. Dikatakan di sana Lukas 2 ayat 14. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal adalah pewartaan damai sejahtera. Inilah yang dirindukan, dinantikan Israel, bahkan yang selalu kita nantikan, rindukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Raja Damai telah lahir,
telah ada di tengah-tengah kita dan telah bersama-sama dengan kita saat ini. Persoalannya sekarang, apakah kita menyadari bahwa Yesus Raja Damai itu ada di antara kita? Atau kita tidak merasakannya? Atau kita tidak menyadarinya? Atau kita masih sibuk mencari damai sejahtera itu dengan mengasingkan diri, dengan bertapa, dengan bersemedi, dengan menyendiri dari keramaian, mencari damai sejahtera. Pergi ke tempat yang sepi, berpetualang ke tempat-tempat wisata, mencari damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kita. Damai sejahtera itu bersama dengan kita. Apakah kita menyadarinya? Jangan seperti kisah yang dituliskan oleh Anthony de Mello, seorang imam Yesuit, tentang kisah ikan pencari laut. Barangkali kita Bapak Ibu Saudara-saudara pernah dengar. Jadi ikan pencari laut, antara ikan kecil dengan ikan besar, ikan kecil bertanya kepada ikan besar, ikan yang lebih tua, ya, dia katakan, maaf, kamu lebih tua dari aku. Bisakah kamu beritahu kepadaku di mana aku dapat menemukan laut? Kemudian ikan besar dan yang tua itu mengatakan, laut adalah tempat kamu berada saat ini. Kemudian ikan kecil mengatakan, lah ini kan air. Yang kucari itu laut, bukan air. Kemudian ikan kecil itu pergi dan kecewa mencari di tempat lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Damai sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Raja Damai ada di tengah-tengah kita, di antara kita. Yesus yang lahir di Bethlehem membawa damai. Itu dikatakan pada ayat 4 tadi dalam firman Tuhan hari ini. Dan dia menjadi damai sejahtera. Orang yang menerima kelahiran Yesus, dia akan menemukan damai di dalam hidupnya. Tapi kalau kita tidak menerima kehadirannya, tidak menerima dalam hidup kita, maka kedamaian itu tidak akan kita temukan dan rasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Raja Damai sudah datang. Karena itu diminta kepada kita, hendaklah kita juga memberitakan damai sejahtera itu melalui kehidupan kita. Mari kita berdamai. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, di antara kita yang hadir di sini, apakah masih ada yang tidak merasakan damai, bahkan tidak berdamai dengan dirinya, dengan sesamanya. Kita sebagai yang hidup di dalam Raja Damai itu harus memberitakan, menyaksikan damai melalui sikap hidup kita sehari-hari. Kita membawa damai sejahtera. Yang selama ini berpisah, yang selama ini tidak berdamai, yang selama ini tidak bersapa, mari kita berdamai, berjabatan tangan, bergandengan tangan. Karena Kristus telah lahir. Karena Kristus Raja Damai itu ada di dalam hidup kita. Apalagi namanya si damai ya. Ya kan? Jangan pula namanya damai. Ali perbeda bulu nate. Ya, parbabo. Ya, sesuai dengan itulah. Kita pengikut Kristus Raja Damai, berarti kita juga pembawa damai. Sehingga dengan demikian, berita kelahiran Yesus itu sepanjang zaman kita beritakan di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Bahwa Raja Damai telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan itu tersiar ke seluruh dunia. Dan itu yang kami rayakan pada sore hari ini. Merayakan malam kelahiran Yesus Kristus Raja Damai yang telah datang ke dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita kami pada malam hari ini. Biarlah Yesus Raja Damai yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh berdamai dengan diri kami, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan kami sendiri. Sehingga dengan demikian Tuhan, sukacita kami tetap nyata di dalam Tuhan. Walaupun banyak hal yang mungkin dapat mengganggu rasa damai itu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Tapi jika Engkau senantiasa berkuasa atas diri kami, maka damai sejahtera itu tetap kami nikmati dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan yang kami hadapi, hingga sepanjang perjalanan hidup kami. Berkatilah firman-Mu, berkati sukacita seluruh orang Kristen yang merayakan hari malam kelahiran-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Supaya kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, melantunkan pujian kami, nyanyian kami, dan rasa syukur kami kepada Allah Bapa yang telah mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 615 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B dan persembahan 2 untuk Sekolah Tinggi Teologi HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Suara malaikat menyanyikan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal ini telah berakhir. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, hiduplah dalam kedamaian yang menunjukkan perilaku yang melahirkan kebaikan, keteladanan, dan kepercayaan diri bersama Tuhan yang terpancar dari perkataan, penglihatan, sikap teladan, dan hidup dengan rasa syukur kita. Kita berjanji untuk memberitakan berita keselamatan sebagaimana dilakukan oleh para gembala setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah lahir. Dengan semangat Natal ini, biarlah kita semakin giat memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan Allah dan sesama, keluarga, gereja, dan masyarakat, agar gereja HKBP benar-benar menjadi saluran berkat bagi masyarakat dan bangsa kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Horas bagi kita semuanya.